Baik pemirsa, kami akan beralih ke berita tentang ekstradisi tersangka korupsi Paulus Thanos yang pada saat ini akan dilakukan konferensi pers. Belum menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk diekstradisi ke Indonesia. Karena itu kita lihat perkembangannya sampai dengan tanggal 23, 25 akan ada pemeriksaan di pengadilan. Kemudian setelah itu akan ada putusan dan apakah ada upaya hukum berikutnya baik oleh kita maupun oleh yang bersangkutan kita tunggu. Nah kira-kira ini yang jadi perhatian kita bersama. Namun demikian bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura juga sekali lagi bahwa perjanjian yang telah kita tanda tangani dan sudah diratifikasi ya lewat undang-undang terkait dengan perjanjian ekstradisi, insya Allah itu bisa berjalan. Dan karena itu kami akan terus berkoordinasi Kementerian Luar Negeri, kemudian KPK, dan juga Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, terus untuk melakukan agar yang bersangkutan sesegera mungkin bisa diekstradisi. Namun demikian yang pasti tentu bagi kita tidak akan mungkin bisa mencampuri urusan pengadilan di wilayah negara lain. Saya rasa itu, terima kasih. Saya Aris dari Metro TV Pak, dari Singapura sendiri menyampaikan ya Pak otoritas Singapura terkait dengan alasan utama untuk menolak penangguhan penahanan tersebut. Kita belum sampai ke sana ya. Yang jelas bahwa ada nota pemberitahuan seperti itu, tetapi sekali lagi prinsipnya hanya menyampaikan menyangkut soal putusan pengadilan, ya, bahwa permohonan penahanan dengan jaminan itu ditolak. Dian dari Harian Kompas, izin Pak supaya lebih jelas ya Pak penegasan, berarti ada 2 sidang ya Pak di Singapura itu, yang pertama sidang penangguhan penahanan yang itu udah ditolak, kemudian nanti masuk ke persidangan yang ekstradisi begitu ya Pak. Berarti ini tuh bisa disebut kayak putusan sela atau bagaimana ya Pak ya, supaya kita kan nggak tahu yurisdiksi di Singapura seperti apa ya Pak, biar jelas dan menuliskannya juga lebih clear gitu Pak. Kan tadi saya sudah bilang yang diputus ini adalah permohonan provisional arrest. Udah clear ya? Bahwa yang diputus sekarang ini adalah permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan. Ya, belum masuk ke pokok perkaranya terkait dengan permintaan kita untuk ekstradisi. Nah ini tanggal 23 dan 25 baru akan menentukan itu. Pak, izin Dani dari Bisnis Indonesia, mau tanya aja, tadi kan Bapak sudah mention kalau misalkan ada upaya banding sekali ya Pak ya. Nah ini berarti apakah kalau misalkan nanti putusannya seperti apapun, apakah menguntungkan PT atau enggak dari Indonesia sendiri, ini berarti kalau misalkan ada proses hukum lagi, upaya banding baik dari Kejaksaan Singapura ataupun PT, habis itu kalau sudah ada putusan berarti putusannya inkrah gitu Pak, apa gimana? Misalkan memang tidak bisa berandai-andai, tapi kalau misalkan ternyata dimenangkan Kejaksaan Singapura, berarti apakah saat itu sudah bisa langsung diekstradisi gitu Pak PT? Ya. Terima kasih. Boleh melakukan, jadi sistem hukum mereka ya, untuk permintaan ekstradisi ini, mereka masing-masing pihak boleh mengajukan sekali upaya hukum, dan itu setelah putusan itu ingkrah. Clear ya? Saya rasa cukup ya? Masih ada? Silakan. Saya Fat dari Antara Pak, itu yang soal PP Judol, Kemkomdigi bilang itu PP-nya saat ini berada di Kementerian Hukum, itu update-nya seperti apa? Oh ya, sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam waktu dekat akan segera selesai ya. Dan kebetulan untuk yang itu kan memang di Kementerian Hukum yang yang diberi tugas untuk melakukan harmonisasi ya. Dalam waktu dekat pasti selesai. Simultan ada RDP gitu. Nah, yang dari DIM dari pemerintah itu sudah selesai atau belum? Kapan dikirim ke DPR? Dan isu-isu substansial yang muncul saat rapat dengan stakeholder, Pak, waktu itu ada rapat dengan... Baik pemirsa, tadi merupakan konferensi pers dari Menteri Hukum Republik Indonesia yaitu Supratman
Andi Agtas, pemirsa.